Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to our God, the Almighty, who has given us mercy and blessing, so we can attend here in happy situation and good condition. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina. who has taught us how to love our religion, to obey to our parents, and to respect to our people and teachers. Thirdly, this is special edition, but I'm not alone. Saya tidak sendiri. Saya Rahmat Ahmad sebagai Humas SMA Negeri 2 Sidrap. Tentunya kita punya edisi podcast pada kesempatan ini dengan program prioritas SMA Negeri 2 Sidrap. Tentu saya tidak sendiri, tentu banyak yang bertanya-tanya, Pak, kepala sekolah yang baru SMA 2 yang mana ya Pak ya? Iya. Baik siswa maupun guru dan sebagainya yang lain, makanya kita buat edisi inilah. Jadi saya bersama Bapak siswa di SPDI MSI, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, semua kita semua sehat-sehat. Insyaallah. Baik, untuk pertama ini tentu kita akan mengenal lebih jauh tentang siapa sih sebenarnya Bapak siswa di SPDI MSI, dan tentunya kita mau tahu sedikit Pak tentang riwayat hidup Bapak. Iya. Dipersilakan Pak. Terima kasih, izinkan saya memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya siswadi lelaki yang dilahirkan di sebuah desa namanya Sumber Jambe. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Onje Pak. Saya lahir 51 tahun yang lalu. Wah. Dalam sejarah perjalanan hidup saya, dulu ketika saya kecil, saya ikut sama saudara saya. Saya sempat sekolah di sebuah sekolah yayasan Belanda. Setelah dalam perjalanan itu, saya di waktu kecil memang memiliki keyakinan yang berbeda dengan yang sekarang, dan alhamdulillah setelah itu saya hijrah. Kemudian saya pindah sekolah di sekolah SD negeri, ya SD negeri 2 Seneporjo namanya. Kemudian dalam perjalanan saya tamat SD. Namun di kampung saya itu untuk bisa lanjut ke SMP itu butuh perjuangan yang luar biasa, karena jarak rumah ke sekolah SMP terdekat itu kurang lebih 15 kilo. Wah, jauh Pak ya? Jauh sekali. Jadi saya harus mencari teman yang punya sepeda, karena saya tidak punya sepeda dulu, naik sepeda. Jadi selama 3 Berarti tahun. masih ontel Pak ya? Ya, Waktu itu. betul. Ya, setelah tamat SMP tantangannya ternyata lebih berat. Kenapa? Karena di kampung saya jarang yang mau lanjut sekolah, karena anggapannya untuk apa sekolah? Iya. Kita tamat SMP cari uang, jadi buruh, jadi kuli dan segala macam, cepat dapat uang. Iya. Tapi karena keinginan dari dalam, saya ingin sesuatu yang saya dapat dari perjuangan saya, akhirnya saya memilih sekolah di Semea PGRI waktu itu di Banyuwangi. Jaraknya lebih jauh lagi, hampir 20 kilo dari rumah. Saya ambil kelas sore, yang perjalanan itu kalau dari sekolah ke rumah itu kurang lebih 2 jam. Naik sepeda 2 jam. Berarti masih gelap ya Pak ya? Sudah berangkat Pak? Kalau SMP itu masih gelap. Iya. Karena saya ambil sekolah pagi. Di sana itu ada sekolah pagi, ada sekolah sore, ada sekolah malam. Waktu itu, ya. Saya ambil sekolah sore untuk di Semea. Setelah tamat tahun 92, namun saya sempat menganggur 1 tahun waktu tamat SMP itu karena kendala biaya tadi. Jadi menganggur 1 tahun, kemudian lanjut ke Semea, tamat tahun 92. Waktu itu tambah pusing saya, tamat tapi tambah pusing. Iya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dikerja. Kampung saya itu di sebelah selatannya hutan, setelah hutan laut atau pantai selatan. Jadi tidak ada pekerjaan kecuali ke hutan mencari kayu. Fisik saya waktu itu kecil yang ndak terlalu kuat, yang ndak ada body kayak sekarang itu anak-anak muda itu bodinya kekar. Saya kerempeng. Jadi saya berpikir, satu-satunya jalan saya harus berani untuk mengarungi lautan.
Waktu itu saya punya sepeda pemberian kakak saya yang perempuan untuk saya pakai sekolah. Setelah tamat saya jual sepeda. Iya. Saya ingat sepeda saya itu harganya 27.000. 27.000 Pak ya? 27.000. Saya pakai naik kapal laut ke sini ongkosnya 21.000. Jadi saya masih punya uang 6.000 ya, 6.000. Ya. Kemudian sewa mobil dari Makassar ke sini, saya naik mobil namanya Citizen, saya Prolet Citizen. Itu ongkosnya masih 2.500. Iya, 2.500 rupiah. Saya sampai di sini ditanya sama sopir mobil, Mas mau dikasih turun di mana? Saya bilang saya carikan saja yang paling rame, tempat yang paling rame. Saya diturunkan di situ perempatan lampu merah. Dulu namanya Jam Kota. Oh, Jam Kota Jam Pak Kota, ya. ya. Sudah jadi patung kota sekarang. Iya, Kan? Iya. sekarang jadi patung kota. Saya diturunkan di situ. Saya bertanya sama warga di situ, di mana di sini ada perusahaan yang banyak orang-orang ya ada orang Jawanya lah begitu ya. Iya. Kemudian saya ditunjukkan bilang jalan mungkin ke utara, ke Jalan Rapang gitu. Jadi saya jalan ke utara dapat Lambau, di situ dulu ada perusahaan PT Sang Seri namanya. Oh iya, Sangyang Seri, Sang benar Seri. Pak, benar. Kemudian saya masuk ke dalam cari-cari lah istilahnya keluarga dadakan di situ. Saya dapat, akhirnya saya ditampung ya tinggal di rumah. Yang pertama itu Pak Haji Maksum namanya, saya datangi. Oh iya. Kemudian saya pindah di rumahnya Bapak Haji Sugito sama Ibu Haja Darmini almarhum sekarang. Ya, akhirnya saya tinggal sama beliau. Kemudian sambil belajar dengan beliau karena orang tua banyak pengalamannya. Saya waktu itu ya diberi kesempatan bekerja sambil belajar. Jadi saya mendaftar jadi PNS, kemudian alhamdulillah ditakdirkan. Tapi waktu itu perjalanannya juga tidak mulus karena saya 2 tahun itu menunggu kepastian hasil saya. Maaf tadi Pak. Ya. Itu tiba di Sidrap itu tahun berapa Pak? Tahun 92. 1192. Iya, Oh iya. 1992. Saya masih SD Iya. Pak. Iya. Iya. Tahun 94 saya ditakdirkan jadi pegawai ya, pegawai iya. pemerintah. Waktu itu masih vertikal ya di Dinas Pendidikan, tapi vertikal waktu itu. Dalam perjalanan saya pertama ditempatkan di SMA Negeri 1 Tulu Limpoi namanya, di Larua. Kemudian sekolah itu berubah nama, pernah menjadi SMU, kembali lagi ke SMA, dan sekarang menjadi SMA Negeri 5 Sidrap. Di Iya. sana saya kurang lebih 29 tahun. Wah, Ya. itu sudah usia manusia dewasa Pak. Iya. Berarti sudah hafal betul ini Larua ini Pak. Iya, SMA iya. Larua. Iya. Dalam perjalanan hidup saya dulu pernah mengusul untuk pindah ke Jawa. Tahun 98 saya dapat teman yang waktu itu duluan pindah ke Jawa, namanya Pak Bejo ya, pernah bertugas di SMA 6. Oh iya. Iya. Tapi dalam hitungan hari, kenapa rencana itu berubah? Karena saya tertarik untuk meminang seorang gadis yang waktu itu satu tempat tugas dengan saya. Oh iya. Yang berasal dari Kota Singkang. Akhirnya singkat cerita tahun 2000 tanggal 10 bulan Juli itu saya ditakdirkan menikah ya di tahun 2000. Kemudian dalam perjalanan juga saya pernah dikaruniai anak, tahun anak pertama saya sudah duluan dipanggil oleh Allah SWT tahun 2001 ya, anak pertama itu tahun 2001. Dalam perjalanannya ya akhirnya ya diterimalah takdir itu. Ya, saya masih bertugas di SMA 5 Sidrap sampai kemarin tahun 2023 ya, saya mendadak menerima informasi waktu itu dari teman ada Namata terdaftar sebagai undangan yang dipanggil ke rumah jabatan gubernur. Iya. Kemudian saya cross check ke teman-teman yang lain, apa benar ada nama saya ya. Akhirnya saya ketemu Pak Raja Sulaiman untuk sama-sama naik ke Makassar. Nah, ternyata sampai di Rujab ya kita saling komunikasi dengan yang lain ya, menunggu untuk proses pelantikan itu sampai di situ perjalanannya ya. Panjang sekali ya Pak proses perjalanan ini, dan tentu riwayat hidup itu adalah jadi bagian dari kita Pak ya.
Dan bisa kita tahu juga Pak riwayat pendidikan Pak dan organisasi. Saya kira meskipun Bapak ini Bapak bukan ya tentu pribumi lah Pak. Ya, ya, ya. Kita ini nasional. Betul, betul. Bapak merantau ke sini luar biasa perjuangannya, tapi nama Bapak juga sering disebut di beberapa organisasi dan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Gimana itu Pak? Iya, terima kasih. Memang saya gemar berkawan ya, artinya gemar berkawan, suka. Saya merasa bahagia ketika ada orang mau saya ajak bicara, mau saya ajak cerita, itu saya merasa bahagia. Luar Apapun biasa. ceritanya. Iya. Jadi ketika saya tinggal di desa Tepo di Larua itu, saya pernah diajak sama anak-anak muda di sana, bilang, ayo Pak Guru kita main bola. Jadi saya sempat main bola sama anak-anak di sana di desa Tepo itu, main bola di lapangan-lapangan kampung itu, bukan lapangan sepak bola yang seperti sekarang itu, masih tanahnya masyarakat kita jadikan lapangan sepak bola. Betul. Kemudian karena kegemaran saya bersama ini anak-anak muda di sana, saya pernah diangkat sebagai ketua kesebelasan namanya PS Nepostar. Nah ini agak unik ini. Saya tidak pandai main bola, akhirnya saya memimpin itu klub. Nah setelah itu saya juga ditunjuk sebagai ketua Karang Taruna di Desa Tepo itu. Kalau tidak salah sampai 5 tahunan. Ya begitu ceritanya. Kemudian saya juga pernah diamanai sebagai ketua pembangunan masjid di Al Irsyad Desa Tepo. Oh iya, tahu Pak. Samping sekolah Pak ya? Ya, samping sekolah. Karena saya dulu tinggal di Desa Tepo itu ya cukup lama, mulai tahun 2000 sampai saya tinggalkan 2007. Begitu. Kemudian organisasi lain saya pernah di KNPI, DPK KNPI Telu Limpoi selama 1 periode. Setelah itu mulai masuk pangkat ini ya, pangkat ini. Betul. Namun saya pernah dulu ada kegemaran saya di dunia broadcasting. Saya pernah menjadi penyiar radio. Wah. Ya. Berarti ini agak unik ini. Ini bukan pengalaman pertama Pak ya di depan mic seperti ini. Pernah jadi penyiar radio. Saya pernah jadi penyiar radio cukup lama itu waktu itu karena FM-nya apa Pak? Sulolipu FM di Amparita. Oh, tahu saya Sulolipu FM. Iya. Dulu lighting dengan Fantasi, lighting dengan Cikal. Iya. Matase Paradise ya, dulu. Betul. Ada The Fisher juga dulu FM-nya. Iya. Karena waktu itu saya sempat juga tinggal di Amparita. Tinggal di Amparita, banyak bergaul dengan teman-teman di Amparita, diperkenalkan dunia broadcasting, kemudian dunia orari saya sempat sama-sama teman-teman. Kemudian karena profesi sebagai guru ya ini menuntut saya harus mengembangkan diri, bergaul dengan profesi ya. Iya Pak. Pertama saya masuk organisasi MGMP. Saya 2 periode diamanai menjadi ketua MGMP Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sidrap. Betul Pak. Ya, setelah itu masuk juga organisasi namanya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia di Kabupaten Sidrap, diamanai sebagai wakil ketua. Kalau di sekolah saya diamanai ketua PGRI Ranting di sekolah. Iya benar. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir itu SK, tapi karena pindah tempat tugas mungkin tidak lama lagi kita serah terima. Kemudian di organisasi kepemudaan saya masih diamanai menjadi ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Sidrap. Luar biasa. Tingkat skala kabupaten Pak ya? Iya. Wah. Ini periode kedua saya dan berakhir insyaallah tahun 2024. Ya. Tentu ini sudah terjawab bahwa orang-orang yang masuk di SMA 2 Sidrap itu adalah orang-orang luar biasa Pak. Masya Allah. Punya banyak pengalaman organisasi dan sebagainya. Dari 30 Januari 2023, Bapak tentunya sudah punya pilihan pekerjaan tempat baru. Dan kita tahu bahwa SMA 2 Sidrap ini adalah sekolah yang tergolong lama juga Pak di Kabupaten Sidrap ini. Terlama kedua setelah SMA 1 Sidrap di Rapang. Nah, kira-kira perasaan Bapak waktu dapat sekolah seperti SMA 2 Sidrap ini seperti apa waktu itu Pak? Dibacakan penempatannya Pak. Sebenarnya saya sempat kaget ya. Ya. Oh kok saya di SMA 2 Sidrap? Ya.
Tapi sebelum saya ikut berkompetisi ini memang artinya saya meminta kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Ya Pak. tempatkan saya di tempat yang terbaik bersama orang-orang baik. Masya Dan Allah. itu tercapai. Itu saya tidak pernah menyangka. Saya ulangi di Pak, tempat ini. doanya Pak. Iya, iya, Supaya iya. di copy paste ini Pak. Iya. Tempatkan saya Di tempat yang, Yang baik baik bersama sama orang-orang orang-orang yang yang baik. baik. Alhamdulillah. Filosofi sekali Pak ya. Iya. Sama-sama mendoakan. Iya. Ya, terus Pak. Awalnya sempat ya bukan ragu tapi berpikir seperti apa saya, dan tempat itu sudah disebut-sebut bahwa tempat yang luar biasa. Iya Pak. Tapi dalam perjalanan juga saya masuk ke SMA 2, saya melihat wajah-wajah yang semangat, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang penuh dengan inspirasi bagi saya. Oh, ini kekuatan bagi saya. Oh, Jadi teman-teman guru di SMA Negeri 2 Sidrap itu adalah kekuatan bagi diri saya. Kalau sebelumnya saya merasa kecil, Iya Pak. ya dalam arti tidak memiliki sesuatu yang bisa dipakai menggerakkan bagaimana dunia pendidikan di SMA 2 ini. Iya. Setelah ketemu dengan sosok-sosok yang luar biasa, akhirnya di sini saya menemukan orang-orang hebat di tempat ini. Dan ini kan adalah suatu hal yang amanah Pak. Iya. siap. Kepercayaan Pak. Iya. Kira-kira ada poin penting yang Bapak dapat pada saat pelantikan itu, amanah sebagai kepala sekolah itu harus seperti apa sih Pak dari Bapak Gubernur, Iya. Bapak Andi Sudirman Sulaiman? Ya. Terima kasih ketika kita dilantik bersama-sama teman. Kita dipesankan bahwa jabatan ini bukan hadiah. Jadi jangan euforia dengan jabatan ini. Iya. Tapi terimalah jabatan ini sebuah tanggung jawab. Jadi tidak bisa kita bermain-main dengan jabatan ini, karena ada harapan yang terletak di dalam jabatan ini yang harus dipikul dan bersama-sama dengan teman-teman di SMA Negeri 2 Sidrap. Di antaranya adalah bagaimana kita memiliki integritas. Integritas, Pak, ya. Integritas yang pertama ini kita dituntut. Dengan integritas inilah kita mampu mengembangkan sekolah ini. Jadi kita harus punya komitmen ya, komitmen bahwa inilah tempat saya bekerja. Bukan sekedar saya mau datang ke sini untuk mencari nama, tapi disinilah tempat saya bekerja untuk menghasilkan karya-karya bersama teman-teman. Kemudian yang kedua dituntut untuk loyal. Loyal ini adalah memberikan kepercayaan. Kita berikan kepercayaan kepada pimpinan kita bahwa kita bisa bekerja dan kita bisa dipercaya. Jadi jangan sampai itu kita tidak pegang. Kalau kita tidak pegang, pesannya Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, serahkan jabatan itu kalau memang tidak mampu mengerjakannya. Inilah tantangan yang harus kita cermati, sehingga saya hadir di SMA Negeri 2 Sidrap. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman, saya membawa cinta ke sini. Insya Allah dengan cinta itu kita bisa merasakan bahagia bersama. Karena bagi saya agak sedikit kalau saya yang bahagia, teman-teman tidak bahagia setelah saya datang di tempat ini. Maka saya berharap kita bisa bahagia dengan pertemuan ini dan menghasilkan kerja-kerja yang insya Allah luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kinerja. Pak. Kinerja ini akan terbangun ketika kita mengawali kinerja ini dengan kesadaran bahwa ada tanggung jawab pada diri kita. Bukan sekedar nama kita setelah dikenal orang kemudian santai. Ternyata kita harus punya gagasan-gagasan yang diharapkan. Dengan gagasan itu mampu melahirkan generasi-generasi yang baru. Era sekarang adalah era digital, jadi kita harus hadapi tantangan di zaman digital ini. Jadi memang tidak mudah untuk menerima kenyataan sekarang ini. Contoh HP ini, kalau orang takut dengan efek negatifnya HP, ya enggak pakai HP. Tapi betul. Apa gunanya apa gunanya teknologi canggih ini hanya karena rasa takut dampak negatifnya, akhirnya kita tidak memanfaatkan HP. Betul, jadi sekali. Inilah kinerja yang
yang dibebankan kepada kita, yang diamanahkan kepada kami. Insya Allah bersama teman-teman kita akan membangun kerjasama yang bagus, berkolaborasi. Kita tahu masing-masing punya potensi. Ya. Betul, Pak. Seburuk-buruk kita, paling tidak ada potensi yang bisa kita satukan dengan potensinya teman. Sehingga Luar dengan biasa. seperti itulah kita yakini kerjasama kita insya Allah menghasilkan karya-karya yang bisa mengangkat nama pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rapa. Iya. Dalam perjalanan kita tentu ada program-program prioritas, Pak. Ya. Setelah menjabat sebagai Kepala UPT SMA Negeri 2 Sidrap, apa-apa saja program prioritas Bapak di SMA 2 Sidrap ini, Pak? Iya, terima kasih. Yang pertama sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ya ini andalan ya, ini andalan Sulawesi Selatan. Selaku Kepala UPT SMA Negeri 2 Sidrap, kita akan mempersiapkan infrastruktur yang bisa mendukung ya pengembangan pendidikan atau pembelajaran. Tidak ada istilah kata tidak belajar anak-anak. Jadi kalau ada infrastruktur yang tidak mendukung atau menjadi kendala, jadi secepatnya harus ditangani. Bagaimana caranya adalah kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kendala-kendala itu harus secepatnya kita atasi terkait dengan infrastruktur, bangunannya misalnya. Jadi kalau ada bangunan yang tidak bisa ditempati belajar, kemudian kita harus segera mungkin mencari tempat yang bisa kita tempati belajar. Yang pertama. Yang kedua, kita harus pikirkan tentang sumber daya manusia. Ya, jadi betul. Tenaga yang ada di sini, baik itu namanya tenaga pendidik, kependidikan, ini yang harus kita selalu ikuti perkembangannya. Ikuti perkembangannya. Kalau dulu kita berbicara teknologi, mungkin kita kalau pakai komputer itu Word, Excel, ya, PowerPoint. Sekarang kita enggak bisa hanya dengan itu. Kita harus ikuti perkembangan ini. Macam-macam lah teknologi sekarang ya. Ada orang pakai Canva untuk mempermudah ini. Jadi sumber daya manusia harus kita selalu bangun. Bagaimana caranya membangun? Mengajak teman-teman untuk mengupgrade dirinya. Ikutilah perkembangan. Melek teknologi, ya, Pak. Betul. Bagaimana gurunya juga melek teknologi, begitupun siswa kita, Pak ya. Iya. Terus program selanjutnya, Pak, selain SDM apa saja itu, Pak? Ada namanya pengembangan budaya lokal ya. Oh iya, kearifan lokal, Pak. Ya. Jadi saya sebelum masuk ke situ, saya ingat dulu sama saya punya mertua itu orang Singkang. Jadi sempat beliau itu mengajarkan kepada saya. Jadi memang manggilnya dulu langsung, Siswadi, kamu itu lahir di Jawa, tapi kamu ditakdirkan di Tanah Bugis. Di sini ada adat yang harus dijunjung tinggi. Iya. Ingat, jangan sampai kamu tidak paham. Ada istilah adat di sini, ada namanya Sipakatau. Ya, jadi saya sempat belajar sama istri saya itu. Bagaimana caranya kita bisa memahami adat ini dan menjunjung tinggi adat. Diajarkan bagaimana sipakelebih, ya, seperti itu. Kemudian diajarkan banyak sekali ya adat-adat ini. Namun di dalam pendidikan sekarang ini ada budaya yang kita bangun, yaitu namanya literasi. Ya, literasi. Jadi anak-anak itu bagaimana bersama guru. Ya, ini tentunya program ini bersama guru. Jadi bagaimana guru memberikan keteladanan kepada peserta didik ya dengan literasi. Ya. Di antaranya adalah literasi kitab suci misalnya. Di sekolah kita ini insya Allah akan terbentuk sebuah program baru dari literasi. Jadi ini anak-anak kita identifikasi untuk literasi kitab suci misalnya Al-Quran. Jadi anak-anak kita ini kita klasifikasi, ada yang di level namanya Iqra 1 sampai 4. Jadi ada teman guru, selain guru agama juga kita berikan ruang kepada teman-teman mata pelajaran lain yang mau berpartisipasi di program ini.
ya mengajar di Al-Quran di Iqra 1 sampai Iqra 4. Kemudian ada level lagi di atasnya, Iqra 5 sampai Iqra 6. Inilah alhamdulillah guru agama saya lihat sudah memetakan ini. Kemudian setelah anak-anak tamat di Iqra 5 sampai 6, ada lagi lanjutannya namanya tajwid, level tajwid. Anak-anak sudah mengenali tentang huruf-huruf. Ya, bagaimana menyebutkan huruf itu, yang dal ya di dal, yang zal ya zal, bukan lagi sal misalnya. Ini sudah kita ya. Kemudian ada level lagi di atasnya itu, yaitu level hafalan. Jadi anak-anak hafalan ya. Benar. Ada yang hafal juz 30. Alhamdulillah di sini yang membuat saya merasa terharu, karena anak-anak ini rupanya banyak sekali yang menyelesaikan program hafalan itu. Ada yang sudah hafal juz 30 juz. Ya, sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah, ini rupanya menjadi magnet bagi teman-teman yang lain, teman-temannya yang lain, siswa yang lain. Betul. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kita buka kelas tahfiz ya. Kelas tahfiz ini meskipun sifatnya masih semi tahfiz ya, tidak boarding school seperti kelas lain. Betul. Nanti ada kegiatan harian, hafalan harian, ada nanti namanya karantina tahfiz. Jadi anak-anak kita karantina selama 2 hari, tidak kemana-mana, yang dikerja adalah hafalan-hafalannya. Iya, dan benar. masih banyak program yang lain ini yang diunggulkan ya, termasuk Smart School. Ya. Iya. Smart School ini sebuah terobosan yang baru di Sulawesi Selatan ya. Iya, Pak. Sulawesi Selatan, dan kayaknya saya juga merasa bahagia karena di tempat ini saya bersama guru Smart School. Kita kolaborasi Pak ya. Betul. Memang Smart School adalah program baru, dan tentunya ini pemerataan pendidikan Pak. Dari seluruh Sulawesi Selatan. Ada puluhan guru mengajar di Sulawesi Selatan Pak. Luar biasa itu. Saya kira ini inspirasi baru dan semangat baru Pak. Iya. Luar biasa, guru hebat. Pokoknya ada banyak kata-kata inspirasi yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Iya. Dan tentu Pak, ada beberapa tentu yang mendesak. Iya. Kan kalau kupikir tadi itu SDM adalah target jangka panjang Pak. Kira-kira yang mendesak mau dibenahi di SMA 2 sekarang ini apa ini Pak? Iya, baik. Tahun ini, tahun ajaran ini sekolah kita memilih jenis kurikulum yang kita gunakan adalah IKM Mandiri Berubah. Betul sekali. Orang kenal dengan nama kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya. Sebenarnya ini bentuk keberanian kita memilih jalan ini, karena kapan kita tidak berani memilih jalan ini, bahasanya kita selalu dihantui dengan kurikulum ini. Maka dengan memilih ini ternyata apa yang kita khawatirkan itu sudah mulai terjawab. Oh, tidak seperti itu. Butuh keberanian melangkah Pak ya. Betul. Jadi saya Pak. salut dengan kepala sekolah sebelumnya dan teman-teman, termasuk ini saudara kita yang guru Smart School sekaligus guru penggerak ya. Intinya kolaborasi Pak. Mantap. Kita butuh kolaborasi tentunya, karena IKM inilah yang menambah kita satu step Pak ya. Betul. Nah, saya dengar Pak ada skolastik Pak. Itu apa sih itu Pak, skolastik ini untuk anak-anak yang mau tamat Pak ini? Iya, jadi kepada siswa peserta didik dimanapun berada yang kelas 12 di tingkat SMA, Anda sekarang sudah harus mulai belajar ini skolastik, karena inilah satu-satunya pintu kita untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi memang ini hal baru, tetapi kita tidak boleh hindari ini, karena inilah jalan kita. Jadi tes skolastik ini ada beberapa model soal yang harus kita perkenalkan. Di antaranya adalah numerik, literasi, dan pengembangannya. Jadi ini kepada Anda semua, insya Allah bersama guru-guru hebat di sekolah kita sudah persiapkan bukunya, sudah ada di sekolah kita, buku skolastik. Jadi tinggal tim nanti ada tim pengembang untuk skolastik itu. Inilah yang akan bekerja bagaimana anak-anak kita dibekali ini, sehingga nanti pada saatnya dia harus mengikuti tes skolastik,
tidak asing lagi seperti itu. Sebelum masuk kesimpulan Pak, ada nggak target Pak ini untuk lulusan kita Pak? Gimana strateginya nih menambah lulusan kita serapan ke perguruan tinggi Pak? Ya, kalau tujuannya sebenarnya pendidikan ini anak-anak kita ya 100% lanjut ke perguruan tinggi ini Iya, tujuannya. tujuannya. Tapi hal ini kembali lagi kepada orang tua dan peserta didik. Mudah-mudahan ini orang tua peserta didik kelas 12 memiliki komitmen bahwa anaknya ini harus kita dorong. Ya, apapun tantangannya memang ilmu itu ndak murah, ndak mudah. Jadi kita harus pahami orang tua bahwa perjuangan kita, dan insya Allah akan kita nikmati selaku orang tua itu kalau menyekolahkan anaknya dengan susah payah, insya Allah akan dinikmati. Kemudian target untuk masuk ke perguruan tinggi bagi kita guru dan sekolah itu adalah mengarahkan anak-anak kita lanjut ke perguruan tinggi. Ya kalau masuk yang banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, alhamdulillah. Tapi tujuan kita arahkan ke semua apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Kemudian kita bekerja sama dengan guru-guru hebat di SMA Negeri 2 Sidrap ini, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada anak-anak kita bahwa jurusan yang mau dipilih itulah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Tidak seperti pepatah jangan membeli kucing dalam karung. Iya, betul. Karena banyak temannya masuk ke perguruan tinggi negeri, padahal ikut-ikutan ke sana, setelah itu baru disesali, wah cobanya tadi. Iya. Jadi sebanyak-banyaknya pertama lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian kita target ada yang bisa bebas tes. Mereka-mereka yang berprestasi, saya pikir memang punya hak untuk bebas tes. Kemudian bagi anak-anak kita yang ekonominya menengah ke bawah, ini kita harapkan ada kemudahan jalan masuk perguruan tinggi, dan setelah masuk di perguruan tinggi dia dapat beasiswa, misalnya ada beasiswa KIP, bidik misi. Ini tugas kita untuk bagaimana mengarahkan anak-anak kita ke sana. Ya, luar biasa sekali podcast kita. Waktu kita ini tidak terasa ini Pak, hampir berakhir waktu kita. Sebelum kita tutup, tentu kita ingin mendengarkan kesimpulan, pesan-pesan kesimpulan kita Pak yang menjadi semangat kerja, semangat dobrak kita ini Pak untuk bekerja di SMA 2 Sidrap. Baik, terima kasih kepada kita semua. Mari kita jadikan tempat kita bekerja ini adalah tempat yang terindah bagi kita. Iya. Tempat yang membahagiakan bagi kita, karena disitulah kita mencari rezeki. Jadi rezeki kita dari kita bekerja. Sangat disayangkan kalau kita diberi kesempatan menjadi pekerja, kemudian kita tidak manfaatkan baik-baik. Kemudian untuk teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 2 Sidrap, bahagia kita ketika anak-anak kita berhasil. Mari kita bekerja keras, ya, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Biarlah nanti sejarah yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Kalaupun kita sudah berbuat baik kemudian tidak ada orang mengucapkan terima kasih, bukan itu yang kita tunggu, ucapan terima kasih. Tapi kita mampu membawa sejarah bahwa di SMA Negeri 2 Sidrap kita punya peran untuk menjadikan anak-anak kita mencapai sukses sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kepada orang tua siswa, beri kepercayaan kepada kami, guru-guru SMA Negeri 2 Sidrap dan tenaga kependidikan, untuk bagaimana mengarahkan anak-anaknya sehingga keinginan-keinginan itu bisa kami bekerja keras untuk mewujudkannya. Saya rasa itu. Terima kasih saudara hebat ini. Terima kasih banyak Pak. Intinya adalah kolaborasi. Mulai dari komite sekolah, mulai dari orang tua siswa, guru, sampai tokoh masyarakat, dan tentunya murid-murid hebat kita juga Pak. Terima kasih sudah menonton podcast kita di sesi 467. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.